wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Abram Lincoln Bandera dari program studi Ilmu Kelautan. NIM 18102163 119. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul Morfologi Dasar Laut. Ya, di sini kita lihat morfologi dasar laut. Morfologi dasar laut merupakan bentuk permukaan bumi yang berada dalam laut. Permukaan bumi pada dasarnya tersusun atas 3 jenis massa yang berbeda, yaitu yang pertama massa padat atau litosfer, yang kedua massa cair hidrosfer, yang ketiga gas atmosfer. Dari ketiga unsur di atas, massa hidrosfer paling banyak menyusun komposisi permukaan bumi, yaitu sekitar 360 juta kilometer persegi atau 71%. Kontinen atau benua adalah massa daratan. Kontinen atau benua adalah massa daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, termasuk bagian tepinya yang digenangi air kurang dari 200 meter. Semua benua yang ada saat ini dulunya pernah menyatu yang dinamakan Pangea. Sering perubahan waktu, Pangea pecah menjadi bagian-bagian yang lain hingga menjadi saat ini. Kontinen. Di sini kita lihat ada 2 gambar, yaitu ada Afrika, India, Antartika, Australia, South Amerika. Ada proses tektonik lempeng pada kerak bumi secara terus-menerus pada masa lampau, menyebabkan terbentuknya sebuah lautan atau samudra yang nampak pada saat ini. Samudra merupakan badan air asin yang sangat luas dan berhubungan yang dibatasi oleh benua. Samudra setidaknya menutupi 71% dari permukaan bumi. Bagian samudra berbentuk cekungan besar yang terisi oleh air asin, dinamakan cekungan samudra. Cekungan samudra. Bagian samudra yang berisi oleh air asin. Cekungan samudra dimulai dari pantai benua, tepi benua, hingga bagian paling dalam lantai samudra. Pembagian morfologi dasar laut merupakan bentuk kenampakan bagian dasar laut. Morfologi dasar laut dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama morfologi tepi benua, continental margin, dan yang kedua morfologi cekungan samudra, ocean basin. Tepi benua merupakan bagian tepi benua yang tenggelam di bagian transisi antara benua dan samudra. Ocean basin, bagian samudra yang dalam kedalaman lebih 200 meter, meliputi deep sea plain kedalaman 100 meter dan the deep dasar laut terdalam atau palung. Tepi benua dibagi menjadi 3. Yang pertama paparan benua, continental shelf. Yang kedua lereng benua, continental slope, dan yang ketiga tinggi benua, continental rise. Yang pertama continental shelf, bagian benua yang tenggelam dengan kemiringan lereng kecil 1 meter per 1000 meter. Kedalamannya berkisar 1000 sampai 200 meter dan lebar berkisar 50 sampai 70 km. Continental slope, tepi benua yang mempunyai lereng terjal dengan kemiringan 3 sampai 6 derajat, kedalaman berkisar 200 sampai 300 meter. Continental rise, lereng tidak terjal hingga perlahan menjadi datar pada dasar lautan. Samudra, bagian samudra yang dalam kurang lebih 200 meter. Cekungan samudra dibagi menjadi ridge and rise, crest, daratan abisal, submarine, canyon, mid ocean, ridge, volcanic island, Simon dan Goyot. Cekungan samudra, crest, dasar laut yang sangat dalam, berbentuk seperti saluran pemisah. Daratan abisal merupakan
Kenampakan topografi dasar laut yang datar masih merupakan bagian dari paparan benua. Submarin canyon. Ngarai bawah air berbentuk seperti lembah yang memotong lereng benua pada bagian tepi benua. Mid-ocean ridge atau MORE yaitu rantai gugusan gunung api di bawah laut yang mengelilingi bumi. MORE terbentuk oleh aktivitas tektonik lempeng yang bergerak secara divergen. Simon dan Guyot yaitu merupakan gunung bawah laut yang muncul dari dasar lautan namun puncaknya tidak muncul ke permukaan. Simon memiliki bentuk curam dan runcing. Guyot memiliki bentuk atas datar. Volcanic Island merupakan gunung berapi bawah laut yang bagian puncaknya muncul di permukaan. Perkembangan gunung api yang cepat dapat membentuk pulau baru di sekitarnya, contohnya Gunung Krakatau. Dan sekian presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.